Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, renungan saya mengenai Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas, bab 14 ayat 25 sampai dengan 33 saya nyatakan demikian. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Tuhan melihat orang banyak yang mengikuti dia, dengan kata-kata di sini berduyun-duyun, karena Tuhan Yesus mempunyai daya tarik yang luar biasa. Lalu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ini adalah syarat yang paling akhir dari persyaratan ini ialah bahkan nyawanya sendiri. Jadi dia harus membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri. Lalu ini menjadi bahan pergunjingan atau bahan apologetika bagi orang-orang di sekitar kita. Begitu saja membuat itu menjadi begini-begini kok diikuti. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ini syarat yang pertama. Dan syarat yang terakhir tadi dikatakan bahwa bahkan nyawanya sendiri. Lalu berikutnya adalah barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid. Setelah meninggalkan banyak hal, bahkan nyawanya sendiri, ia harus memanggul salibnya di dunia ini. Salib resiko, salib tanggung jawab, dan salib-salib yang lain. Lalu mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa kok harus mengikuti Tuhan Yesus? Supaya bisa menyerap, supaya bisa menerima, supaya bisa memahami pengajarannya, supaya bisa meneladan, supaya bisa menghayati dalam kehidupannya, dan akhirnya menjadi seperti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selanjutnya adalah sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara? Ini adalah sebuah contoh yang nanti akan diberi contoh berikutnya. Tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu. Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya kira kata-kata atau perumpamaan ini biasa. Tetapi membangun menara itu, bukankah kita harus melihat tingginya? Kalau menaranya itu semestinya harus sampai bisa melihat keadaan di sekitar dari yang mau diawasi. Maka menara itu bisa saja nanti harus menambah tingginya lagi karena belum cukup bisa mengawasi sekitarnya. Kalau menara kebun anggur berarti harus bisa mengamati kebun anggurnya itu dan sekitarnya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, maka anggaran itu bisa saja menjadi bertambah. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saudaraku, contoh berikutnya, atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
hari ini kita mendengarkan syarat-syarat menjadi murid Tuhan. Ketika kita mengajar para katekumen baptis misalnya, mereka yang dari agama lain, teristimewa untuk baptis dewasa, itu sangat berisiko. Risikonya apa? Risiko keluarga, risiko tetangga, risiko pekerjaan, dan banyak hal. Demikian pula dengan anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang masuk menjadi novis atau ingin menjadi pastor, ingin menjadi bruder, ingin menjadi suster. Itu juga nanti berisiko kalau tidak bisa meneruskan sampai menjadi bruder, suster, atau pastor. Bukan karena orang lain yang mengatakan itu, biasanya malah saudara-saudara kita sendiri yang mempergunjingkan bahwa si A, si B, si C itu keluar dari ini dan itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, demikian setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Apa kepunyaan kita? Apa milik kita? Yang paling akhir milik kita hanya nyawa kita. Nyawa pun harus dilepaskan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sekali lagi bahwa kita mempunyai kepemilikan. Mungkin kepemilikan yang kelihatan, mungkin yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan apa? Misalnya persaudaraan, persahabatan, kebanggaan, atau apa yang menjadi yang benar-benar menjadi milik kita, tetapi itu tidak kelihatan, dan itu menjadi rasa yang ada di dalam diri masing-masing orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, misalnya lalu kita melepaskan semuanya, apakah itu bisa? Melepaskan semuanya untuk menjadi murid Tuhan tidak mudah. Sekali lagi saya katakan, demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya. Milik itu juga termasuk ilmu. Ilmunya apa? Ilmu Jawa, ilmu klenik, ilmu perbintangan, dan seterusnya, yang mengganggu untuk menjadi benar-benar murid Tuhan. Tidak mudah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Maka sekali lagi saya mau mengatakan, melepaskan dari segala miliknya, dan kita harus merenungkan milik kita itu yang mana. Semoga kita semua menyadari seluruh kepemilikan kita. Apakah ada milik-milik di antara kita, ada kepunyaan di antara kita yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang menjauhkan kita dari menjadi murid Tuhan. Apakah saudara mempunyai keahlian mencuri? Lepaskan itu. Apakah saudara mempunyai keahlian berbohong? Lepaskan itu. Apakah saudara mempunyai keahlian bermunafik ria? Lepaskanlah itu. Ini salah satu renungan saya. Amin. Berkah dalam.